anak-anak semuanya. Wah, saya senang sekali melihat semua anak-anak sudah siap untuk belajar lagi firman Tuhan. Ayo kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami mendapat lagi kesempatan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian yang benar kepada kami, supaya kami mengerti firman Tuhan, kami makin mengenal Tuhan Yesus, dan kami senang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ini anak-anak-Mu yang siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aduh, kapan selesainya pandemi ini? Katanya sebentar lagi sudah akan membaik. Katanya sebentar lagi bisa sekolah, tidak di rumah lagi. Aduh, kenapa nggak selesai pandeminya ya? Apakah pandemi ini tidak akan berakhir sampai semuanya menjadi berubah, tidak mengenakan? Aduh, kemana-mana harus pakai masker, harus 2 lapis lagi. Mau ketemu oma nggak bisa, mau pergi jalan-jalan nggak bisa, mau ketemu teman-teman nggak bisa. Jadi bagaimana semuanya ini? Apakah akan begini terus? Apakah tidak ada kemungkinan untuk selesai pandemi ini? Aduh, bagaimana ya? Aduh, saya bingung. Wah, anak-anak, situasi sekarang banyak sekali membuat orang-orang sepertinya tidak punya pengharapan. Mereka seperti bingung menghadapi keadaan sekarang. Apakah pandemi sekarang akan selesai atau tidak? Anak-anak, ada banyak anak-anak yang sekarang harus terus di rumah belajar secara online. Ada orang tua yang kehilangan pekerjaan sehingga terjadi keributan di rumah. Tapi anak-anak, tahukah kamu, pandemi yang sekarang kita hadapi sudah berbulan-bulan lamanya. Anak-anak ternyata dihadapi oleh seluruh orang di dunia ini. Anak-anak, ada banyak di rumah-rumah orang-orang yang mengalami kesedihan karena pandemi ini. Mereka berseru-seru, berteriak-teriak, tolong kami, tolong kami. Wah, kenapa mereka? Karena di antara mereka ada yang kena sakit, ya, dan ada keluarganya yang meninggal dunia karena pandemi ini. Ada anak yang kehilangan ibunya, yang kehilangan ayahnya, ada adik kakak yang kehilangan saudaranya. Anak-anak, banyak sekali orang yang sekarang sedang mengalami kesedihan. Ya, di rumah-rumah ada yang harus dirawat di rumah sakit, ada yang harus dirawat di rumah karena rumah sakit menjadi penuh, tidak bisa menampung lagi orang-orang yang sakit. Anak-anak, di seluruh Indonesia pun mengalami yang sama. Ya, jadi sampai pemerintah harus menutup banyak toko, banyak kantor. Orang tidak boleh pergi ke tempat wisata. Di seluruh Indonesia, bangsa Indonesia pun mengalami kesusahan, kesedihan, kesulitan akibat dari pandemi ini. Anak-anak, apakah pandemi ini membuat kita tidak punya pengharapan lagi? Apakah kamu dan saya menjadi orang yang sedih terus? Anak-anak, ada satu hal yang membuat orang lebih sedih, lebih merasa takut. Bukan karena pandemi ini. Di seluruh dunia ini, orang-orang
mengalami kegelapan karena dosa. Bukan hanya karena pandemi ini. Anak-anak, manusia di dunia ini sudah rusak karena dosa. Mereka semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi anak-anak, apakah kamu, saya, seluruh orang yang ada di dunia ini yang mengalami pandemi ini harus kehilangan pengharapan? Anak-anak, kamu dan saya menghadapi keadaan yang sulit sekarang karena pandemi. Kamu dan saya juga adalah orang berdosa. Karena kamu dan saya pernah melakukan dosa. Dan dosa itu akibatnya adalah kita tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi anak-anak, firman Tuhan mengatakan, kamu dan saya yang menghadapi pandemi saat ini, kamu dan saya orang berdosa, tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena Alkitab berkata ada pengharapan yang dapat menyelamatkan kita. Nah, pengharapan yang seperti apa? Anak-anak, di dalam Alkitab ada seseorang yang tidak pernah kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Sejak kecil, dia mengenal firman Tuhan. Karena dia adalah orang Israel. Dia belajar firman Tuhan. Pada waktu itu dia belajar firman Tuhannya Perjanjian Lama. Anak-anak, di dalam Perjanjian Lama ada janji Allah yang memberikan pengharapan kepada bangsa Israel, termasuk kepada orang ini. Orang ini namanya Simeon. Namanya siapa? Betul, Simeon. Simeon sejak kecil mengenal firman Tuhan karena dia orang Israel. Dan dia tahu bahwa di dalam firman Tuhan ditulis ada pengharapan bagi bangsa Israel akan kedatangan juru selamat. Anak-anak, pada waktu itu Simeon semakin besar, semakin dewasa. Dia tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa akan datang juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Meskipun dari hari ke hari, dari kecil sampai dewasa, ternyata dia belum bertemu dengan juru selamat itu. Sampai suatu hari Allah berbicara melalui Roh Kudus kepada Simeon. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Simeon? Nah, mari kita akan lihat ya di dalam kitab Lukas. Nah, kitab Lukas pasal 2. Nah, Lukas pasal 2 ayat 25. Di sini dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Anak-anak, Alkitab tadi memberitahukan kepada kita, Allah melalui Roh Kudusnya berbicara kepada Simeon bahwa dia tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Mesias atau juru selamat yang dijanjikan Allah itu. Anak-anak, Simeon adalah orang yang benar. Dia orang yang saleh. Artinya Simeon adalah orang yang memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah juga manusia. Dia seorang yang taat melakukan firman Tuhan. Dan tentu saja seperti Alkitab katakan, Simeon percaya kepada janji Allah. Dia menunggu-nunggu janji Allah tentang kedatangan juru selamat itu. Anak-anak, apakah Simeon tidak menghadapi keadaan yang sulit ketika dia menunggu juru selamat lahir atau datang ke dunia ini? Ternyata anak-anak, pada zaman itu ketika Simeon hidup, anak-anak di Alkitab dikatakan bangsa Israel sedang menghadapi kesulitan, yaitu mereka dikuasai oleh bangsa Romawi
Itu keadaan yang sulit, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang membuat mereka juga sedih dan penuh ketakutan. Termasuk Simeon mengalaminya. Tapi apakah Simeon kehilangan pengharapan akan janji Allah tentang juru selamat ketika bangsa Israel termasuk dirinya mengalami kesulitan? Ternyata anak-anak, firman Tuhan mengatakan Simeon terus menantikan kedatangan juru selamat. Sampai ketika dia tua, dia tetap percaya akan janji Allah dan dia tetap menunggu-nunggu janji Allah itu ditepati. Anak-anak, kalau Allah telah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Karena Allah itu benar adanya, dia setia. Nah, suatu hari anak-anak, ada berita besar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Berita besar apa itu? Coba kita akan baca dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 ya. Mari kita akan membaca bersama-sama. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Wah, anak-anak, ini adalah berita besar. Berita besar untuk seluruh bangsa, berita yang mendatangkan sukacita. Karena Tuhan Yesus Juru Selamat yang dijanjikan itu telah lahir. Anak-anak, ini berita yang mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi semua orang yang ada di dunia ini, termasuk bagi Simeon, bagi kamu dan saya, orang-orang berdosa. Nah, anak-anak, apakah berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat didengar oleh Simeon pada waktu itu? Anak-anak, ternyata suatu hari Yusuf dan Maria sebagai orang tua dari bayi Yesus yang dilahirkan di Betlehem itu datang ke bait Allah membawa bayi Yesus. Mereka mau memberikan korban syukur kepada Allah. Anak-anak, saat itu Roh Kudus menggerakkan Simeon untuk datang ke bait Allah. Dan anak-anak, waktu Simeon melihat bayi Yesus, wah, hatinya senang sekali. Hatinya bersukacita. Anak-anak, di firman Tuhan dikatakan bahwa Simeon mengangkat bayi itu, lalu dia bersyukur kepada Allah. Mari kita akan kembali membaca dari Lukas ya. Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 32. Mari kita baca sama-sama. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Wah, anak-anak, Simeon begitu bersukacita. Hatinya senang sekali. Dia mengucap syukur kepada Allah, dia memuji Allah, dan dia berkata, "Saya siap meninggalkan dunia ini Tuhan, karena saya sudah bertemu dengan Juru Selamat." Dan Simeon berkata, bayi yang ditantangnya atau bayi yang diangkat itu, bayi Yesus itu adalah Juru Selamat yang menjadi terang bagi dunia. Wah, anak-anak, benar apa yang dikatakan oleh Simeon, karena Simeon dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitahukan siapakah bayi Yesus yang dilahirkan di Betlehem yang saat itu bertemu dengan Simeon di bait Allah. Anak-anak,
kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menjadi manusia. Dia menjadi seorang bayi kecil, kemudian menjadi dewasa. Dia datang ke dunia untuk menyelesaikan satu tugas yang terpenting, yaitu dia datang ke dunia untuk merelakan dirinya menderita di kayu salib. Dia rela dihina, dia rela terluka, dia rela tangan dan kakinya dipaku, dia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya penderitaan kita, kesulitan kita, kesedihan kita, sakit penyakit kita, segala kelemahan kita dan seluruh dosa kita dipikulnya, dibawanya ke kayu salib. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia sebagai manusia, tetapi dia mau memberikan nyawanya di kayu salib bagi kamu, bagi saya yang berdosa. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan pengharapan yang pasti bagi kamu, bagi saya, bagi Simeon. Anak-anak, di dalam Alkitab dikatakan, jika kamu dan saya mau percaya kepada Tuhan Yesus yang datang ke dunia menjadi manusia, rela menderita, rela menyerahkan nyawanya di kayu salib, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kamu dan saya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, maka kamu akan memiliki pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan untuk memperoleh pengampunan dosa, pengharapan untuk memperoleh keselamatan kekal, dan pengharapan untuk disertai selama kamu ada di dunia ini. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu dan saya mempercayai firman Tuhan, mempercayai janji Tuhan, mempercayai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib bagi kamu dan saya. Karena itulah yang akan membuat kita memiliki pengharapan yang pasti. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu disucikan dari segala dosa. Kamu pasti memperoleh hidup yang kekal dan kamu dijadikan anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus mau tinggal di hati kamu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itulah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kamu dan saya menghadapi pandemi saat ini, kesulitan, kesedihan, dan lain-lainnya, Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kamu. Dia memberikan pengharapan bahwa dia ada selalu bersama dengan kamu. Dia memberikan kekuatan kepada kamu dan saya. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepadanya. Anak-anak, mari kita akan mengulang ayat hafalan kita, yaitu dari Roma 12 ayat 12. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu tetap memiliki pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Anak-anak, ketika kamu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan yang besar. Pengharapan itu menyelamatkan kita, dan pengharapan itu memberikan sukacita kepada kita. Pengharapan itu memberikan kepada kita damai sejahtera, dan pengharapan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati segala kesulitan, kesedihan, dan seperti keadaan yang sedang kita alami saat ini. Sekalipun kita menghadapi pandemi yang menyulitkan kita, kita tetap bisa bersukacita,
kita tetap merasakan damai sejahtera dan kita bisa memiliki kekuatan untuk melewatinya. Karena kamu dan saya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kamu mau mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa mengangkat tangan. Puji Tuhan. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak, milikilah pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kekuatan oleh karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Sungguh Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kami. Kami bersukacita karena kami memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami dan Engkaulah pengharapan kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami bersukacita untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.